Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Baik, kita lanjut ke part 3 ya, terkait dengan materi soal perangkat desa tahun 2023 tentang TWK, TIU dan TKP ya. Jadi di sini bukan hanya perangkat desa ya, di sini itu adalah materi soal ujian CPNS P3K ASN dan atau perangkat desa di tahun 2023 ya. Dan buat rekan yang minat PDF-nya bisa gabung di Telegram channel ya. Nanti bisa langsung chat saya. Baik, langsung kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 21 dari 100 soal dan jawaban serta pembahasan ya. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah A. Korban sebagai penggugat, B. Tersangka sebagai tergugat, C. Mengatur masalah keluarga, D. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban, E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Jawabannya, ya, E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Untuk pembahasan ya, ciri-ciri hukum pidana antara lain yang pertama itu mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara. Yang kedua, mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Yang ketiga, meski tanpa pengaduan korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan. Yang selanjutnya, pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib atau polisi dan akan menjadi saksi. Yang selanjutnya adalah penggugat adalah penuntut umum ya. Jawabannya adalah E. Nomor 22. Berikut pihak yang terlibat dalam pemilihan, pertimbangan serta pengesahan anggota BPK, yaitu A. Presiden, Wakil Presiden dan DPR, B. MPR, DPD dan Presiden, C. MA, MK dan Presiden, D. DPR, DPD dan MPR, E. DPR, DPD dan Presiden. Jawabannya adalah ya, E. DPR, DPD dan Presiden. Untuk pembahasan ya, BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan dilantik oleh Presiden ya. Lanjut nomor 23. Lembaga negara yang membawahi badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara atau PTUN adalah A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Konstitusi, D. DPR, E. MPR. Jawabannya ya, A. Mahkamah Agung. Untuk pembahasan ya, jadi tingkat peradilan tertinggi yang dapat membawahi peradilan umum maupun peradilan khusus adalah Mahkamah Agung. Lanjut nomor 24. Referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu diberlakukan merupakan A. Referendum obligator, B. Referendum fakultatif, C. Referendum konsultatif, D. Referendum terpusat, E. Referendum kerakyatan. Jawabannya ya, A. Referendum obligator. Untuk pembahasan ya, referendum obligator atau referendum wajib adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan untuk menentukan berlakunya suatu undang-undang dasar negara. Misalnya referendum mengadakan perubahan undang-undang dasar. Jadi suatu undang-undang berlaku bila sudah mendapat persetujuan dari rakyat. Lanjut nomor 25. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah A. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia, B. Budaya salah satu daerah musnah, C. Saling mengenal suku-suku bangsa, D. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah, C. Perkawinan antar suku dan antar daerah. Jawabannya adalah ya, A. Untuk pembahasan ya, keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayaran dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah mempercepat proses integrasi atau pemersatuan bangsa Indonesia karena adanya ikatan emosional yang terbangun antar suku. Lanjut nomor 26. Pemilu pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih A. Anggota MPR, B. Anggota DPR dan konstituante, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. KNIP, E. Menteri.
Jawabannya ya B, anggota DPR dan konstituante. Untuk pembahasan ya, sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Yang kedua atau yang B, tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Ya. Lanjut nomor 27. Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti A. Syailendra, B. Sanjaya, C. Nalanda, D. Kenaro, E. Tohjaya. Jawabannya adalah ya B ya, Sanjaya. Untuk pembahasan ya, Raka Satu Pikatan dalam kekuasaannya Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Dinasti Syailendra berada di bawah dinasti Sanjaya. Ia bangun candi Prambanan yang bercorak Hindu. Ya. Nomor 28. Kerajaan yang menjadi pusat kegiatan Wali Songo adalah A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Mataram, D. Kerajaan Samudra Pasai, E. Kerajaan Kutai. Jawabannya adalah ya B. Kerajaan Demak. Untuk pembahasan, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan merupakan kerajaan yang menjadi pusat kegiatan Wali Songo. Lanjut nomor 29. Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan swadesi karena A. Barang-barang buatan India mutunya baik dan harganya lebih murah, B. Produk Inggris harganya mahal, C. Penduduk India cukup banyak dan daya belinya memadai, D. India mampu memenuhi kebutuhan sendiri, E. Inggris tidak mungkin memenuhi kebutuhan India. Jawabannya adalah ya D. India mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Untuk pembahasan ya, pada masa Mahatma Gandhi Swadesi didefinisikan sebagai panggilan bagi konsumen untuk waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mendukung industri mereka asing atau penjajah yang menghasilkan kemiskinan dan berbahaya bagi para pekerja dan manusia serta makhluk-makhluk lain. Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan swadesi karena India mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Lanjut nomor 30. Dr. Sun Yat-sen selain dikenal sebagai tokoh nasionalis Cina juga dikenal sebagai pemimpin partai. A. Yoshinabu, B. The Propaganda Movement, C. AFC, D. Inkatha, E. Kuomintang. Jawabannya adalah ya E. Kuomintang. Untuk pembahasan ya, Dr. Sun Yat-sen selain dikenal sebagai tokoh nasionalis Cina juga dikenal sebagai pemimpin partai Kuomintang. Ya, atau jawabannya adalah E. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke nomor berikutnya. Sekali lagi buat rekan-rekan yang minat PDF-nya, nanti bisa gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video, kemudian bisa chat saya. Baik, terima kasih, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan setelahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.